Jumpa lagi di acara Pak Pengacara. Sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa bagi para umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Kita sudah memasuki bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan Idul Fitri. Dari Idul Fitri ini hal-hal yang banyak ditunggu-tunggu itu apa? THR. Banyak pengusaha sekarang ini kesulitan untuk bayar THR. Kenapa? Karena sekarang lagi wabah pandemi COVID-19. Aturannya gimana sih sebenarnya secara hukum? Kita akan bahas mengenai THR satu persatu. Silahkan lihat timestamp di samping untuk topik-topik terkait THR. Jika kalian mau langsung melihat topik tersebut, itu juga ada di video description. Pertanyaan pertama, apakah definisi dan cakupan dari THR? Definisi THR sendiri diatur di Permenaker nomor 6 tahun 2016, pasal 1, ayat 1. Tunjangan hari raya keagamaan atau disebut THR keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Nah, hari raya keagamaan di sini adalah pertama, hari raya Idul Fitri bagi yang beragama Islam, ya Natal bagi yang beragama Kristen, Nyepi bagi yang beragama Hindu, Waisak bagi yang beragama Buddha, Imlek bagi yang beragama Konghucu. Menariknya di sini spesifik ya agamanya apa, baru mendapatkan THR. Jadi kalau di luar dari agama yang disebutkan tadi, berarti secara hukum tidak bisa dapat THR. Pertanyaan nomor 2, siapakah yang berhak menerima THR? Intinya yang berhak menerima THR sudah bekerja minimal 1 bulan di kantor yang baru. Nah, di dalam pasal 2, Permenaker nomor 6 tahun 2016, pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Jadi selain dia udah bekerja 1 bulan, dia juga harus punya hubungan kerja. Hubungan kerjanya di sini bisa PKWT atau PKWTT. Artinya dia sudah sebagai karyawan tetap atau dia masih karyawan kontrak. Dua-duanya dia berhak atas THR. Tapi untuk pekerja yang belum memiliki hubungan kerja, contoh misalnya anak magang. Anak magang itu belum memiliki status sebagai pekerja di perusahaan tersebut, maka dia belum berhak atas THR. Pertanyaan nomor 3, berapa besaran THR yang harus dibayar? Besaran THR diatur di Pasal 3 Permenaker nomor 6 tahun 2016. Pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan terus-menerus, maka dia akan digaji 1 bulan upah. Sedangkan orang yang bekerja belum mencapai 12 bulan, tapi sudah mencakup minimum 1 bulan, maka dia akan tetap dapat THR dengan perhitungan prorate. Jadi dihitungnya itu adalah berapa masa kerjanya dia, dibagi 12, dikali 1 bulan upah. Pertanyaan nomor 4, kapan THR harus dibayar? THR harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Di sini diatur di PP 78/2015 tentang pengupahan, pasal 7 ayat 2, dan juga diatur di Permenaker nomor 6 tahun 2016, pasal 5 ayat 4. Pertanyaan nomor 5, apakah pekerja yang di PHK berhak atas THR? Nah, kalau misalnya PHK itu terjadi dalam waktu 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, maka dia tetap berhak dapat THR. Tapi kalau dia terjadi PHK-nya itu lebih dari 30 hari, maka dia tidak berhak dapat THR. Nah, PHK di sini tidak selalu PHK yang sepihak dari perusahaan, tapi bisa juga resign, karena resign itu juga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sukarela oleh pekerja. Namun, apabila terjadi PHK 30 hari sebelum hari raya, yang berhak mendapat THR hanyalah karyawan tetap atau PKWTT. Sedangkan karyawan kontrak atau PKWT tidak berhak mendapat THR. Apakah sanksi jika tidak bayar THR atau terlambat bayar THR? Di dalam PP 78/2015 tentang pengupahan di pasal 56 ayat 1, pengusaha yang terlambat membayar THR maka harus membayar denda sebesar 5% dari total THR yang harus dia bayarkan. Hal ini juga diatur di Permenaker nomor 6 tahun 2016 pasal 10 ayat 1 di mana dibilang pengusaha yang terlambat bayar THR akan dikenai denda sebesar 5% dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Tapi pembayaran denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan ya untuk membayar THR ke pekerjanya. Dan apabila tidak membayar THR, akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif itu bisa berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Nomor 7, boleh nggak sih nggak bayar THR karena dampak ekonomi dari wabah COVID-19? Jawabannya tidak boleh. Karena pembayaran THR itu adalah kewajiban pemberi kerja yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada pengecualian dalam peraturan. Tidak ada pengecualian menjadi boleh tidak membayar THR. Jadi kesimpulannya THR tetap wajib dibayarkan sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan oleh peraturan. Walaupun di masa wabah COVID-19. Lalu solusinya apa jika tidak mampu bayar THR? Nah, untuk para pengusaha, apabila tidak mampu bayar THR, secara peraturan perundang-undangan tidak ada mekanismenya. Tapi di dalam surat edaran 907/PPHI/PPHI/10/2004, pada intinya untuk mencegah terjadinya PHK massal, pengusaha harus melakukan berbagai upaya supaya tidak melakukan PHK. Upaya-upaya tersebut salah satunya bisa dalam mengurangi upah, mengurangi shift, mengurangi jam kerja, merumahkan pekerja. Jadi hal-hal yang sebetulnya di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada dasar hukumnya, di dalam surat edaran ini justru Kementerian Tenaga Kerja memberikan celah bagi pengusaha untuk bisa bernegosiasi dan membuat kesepakatan dengan para pekerja. Apabila pekerja punya serikat pekerja, maka harus disepakati dengan serikat pekerja. Tapi jika tidak punya serikat pekerja, maka harus disepakati dengan perwakilan dari pekerja yang ditunjuk oleh para pekerja-pekerja lainnya. Di mana kesepakatan tersebut bisa saja kita bersepakat untuk menunda atau menyicil THR tersebut. Oke, demikian pembahasan kali ini. Apabila ada persoalan hukum yang ingin dijawab, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update pengetahuan-pengetahuan hukum yang mudah dimengerti. See you at the next episode.